Nah, yang kemudian yang sangat atau yang paling menantang sebenarnya adalah social presence. Data sekarang menunjukkan bahwa anak-anak merasa kesepian ya belajar daring. Makanya di antara motivasi anak untuk kembali ke sekolah itu kan karena mereka kepengen ketemu dengan gurunya, kepengen ketemu dengan teman-temannya gitu ya. Karena kalau belajar di rumah mereka merasa kesepian. Nah, ini mungkin disebabkan karena guru belum mampu menciptakan suasana komunitas belajar selama daring. Artinya ada aspek social presence yang belum dirancang dengan baik. Nah, dua kata kunci untuk social presence ini adalah pertama adalah interactivity, ya. Guru harus memastikan ada interaksi antara guru dengan siswa. Dan namanya interaksi itu harus dua arah. Jadi ada interaksi guru dengan siswa dan juga mesti ada interaksi antar siswa dengan siswa yang lain. Nah, ini memang tidak mudah saat daring, apalagi kalau lebih banyak hanya menggunakan fasilitas Zoom misalnya kan. Itu cenderungnya akan lebih banyak kegiatannya one way ya, satu arah. Guru menerangkan, anak-anak mendengarkan. Ini pasti membosankan. Nah, guru harus mengenal ya beberapa aplikasi yang memungkinkan ada interactivity ya antar siswa. Nah, nanti pada sesi video berikutnya saya akan jelaskan ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen bisa pakai untuk meningkatkan interaktivitas antar siswa dengan siswa yang lain atau antar guru dengan siswa gitu. Sehingga anak merasa bahwa memang mereka tidak sendirian gitu. Itu kata kunci pertama. Kemudian yang tak kalah penting untuk social presence adalah feedback. Apa itu feedback? Ya, feedback adalah semacam umpan balik dari guru terhadap performa siswa. Baik saat siswa berdiskusi, ya, saat siswa membuat tugas, ya, saat siswa mengerjakan ujian, make sure guru mesti memberi feedback. Dan feedback yang diharapkan selama pandemi adalah feedback kualitatif. Artinya bersifat kata-kata yang positif misalnya. Ya, jangan hanya bertumpu dengan angka-angka, karena angka-angka itu kadang kering Bapak Ibu. Ya, angka-angka 10, 100 itu kadang kering. Tapi kalau kita bikin sangat bagus, luar biasa Ananda, terus belajar, semangat misalnya kan, itu bagi siswa itu luar biasa Ibu Bapak. Ingat ya bahwa menurut saya itu kalimat-kalimat guru itu magic. Ya. Jadi kalau guru bisa menggunakan kata-kata positif yang banyak kepada siswa, itu bisa membangkitkan semangat siswa. Ya, karena dia magic menurut saya itu kalau memang dipilih dengan sangat bagus, feedback yang positif itu bisa membangunkan yang tidur, ya, menyehatkan yang sakit atau bahkan menghidupkan yang mati. Ya, misalnya mati motivasinya gitu ya, bisa dihidupkan oleh feedback yang baik dari guru. Kemudian yang terakhir dalam konteks presence ini disebut cognitive presence. Cognitive presence itu tentu intinya adalah bagaimana guru bisa memastikan apa yang diajarkan sampai kepada siswa. Ya. Nah, dengan demikian guru harus memastikan pada akhirnya dia harus membuat semacam penilaian agar dia tahu bahwa poin-poin atau materi yang akan diajarkan kepada siswa itu memang sampai. Nah, salah satunya misalnya dilihat apakah siswa paham apa yang diajarkan, apakah siswa mampu melakukan sesuatu yang seharusnya memang dia bisa lakukan ya sesuai dengan target pembelajaran. Ya, kalau pakai taksonomi Bloom ya kita bisa lihat dari sisi apakah siswa bisa ingat ya remembering konsep-konsep atau informasi yang kita sampaikan. Kemudian setelah itu apakah dia paham ya understanding. Ya, apakah dia paham apa yang disampaikan, dan yang tak kalah penting setelah itu adalah application ya, apakah dia bisa menerapkan hal-hal yang diajarkan gitu. Nah, untuk penilaian ini juga tidak mudah memang ketika daring. Kalau penilaian yang biasa kan berbasis tes ya. Kalau kita menguji dengan berbasis tes, nah itu kadang kita susah juga memastikan aspek validitas ya dan kerahasiaan soal, kemudian kejujuran anak gitu. Maka dalam aspek penilaian ini saya lebih menyarankan apa yang disebut dengan authentic assessment atau penilaian berbasis kegiatan-kegiatan yang real ya, yang kemudian bisa dilihat langsung oleh guru ya. Nah, di beberapa video saya yang lain itu saya juga sudah memberikan contoh kegiatan yang berbasis authentic assessment. Baik ya sobat pembelajar, demikian beberapa hal terkait dengan pedagogi ya. Pada sesi selanjutnya saya akan bicara tentang
teknologi.